أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, yang mana ini merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Dan salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bertemu lagi masih dalam bab tahqiq tauhid, yaitu realisasi tauhid. Yang mana terakhir kita sudah membahas tentang hadis, ya, kosakatanya, ya, hadis yang menceritakan tentang gambaran orang-orang di hari kiamat, yang mana itu ditampakkan kepada Rasulullah SAW, ya, gambaran para nabi, yang mana ada pengikutnya satu orang, ada yang dua orang, ada juga yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian juga yang pada intinya pada hadis tersebut adalah membahas tentang ciri-ciri atau gambaran orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab, tanpa perhitungan dan tanpa disiksa, yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah, ya, di antaranya orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian orang-orang yang tidak berobat dengan kai, yaitu berobat dengan cara ditusuk besi panas. Kemudian orang-orang yang tidak berbuat tatayyur. Tatayyur itu yaitu menganggap sial terhadap sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita melanjutkan membahas tentang faedah-faedah dari hadis tersebut. Nah, yaitu faedah yang pertama, beliau di sini penulis mengatakan fadilatus salaf, keutamaan para salafus salih, orang-orang saleh yang mendahulu kita, terutama 3 kurun yang telah diberitakan oleh Rasulullah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik. Wa annama yarawnahu min al-ayati as-samawiyyah la ya'uddunahu 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Nah, mereka para salafus saleh ketika melihat tanda-tanda alam, ya, semacam yang kemarin kita disebutkan di dalam hadis adalah bintang jatuh, ya. Nah, mereka tidaklah menganggap itu hanya sekedar kejadian alam biasa, ya. Para salafus saleh kalau kita mungkin menganggap oh ya biasalah bintang jatuh gitu kan, cuma fenomena alam gitu kan kalau kita bilang kayak gitu. Tapi para salafus saleh tidak, ya. Para ulama terdahulu tidak menganggap seperti itu, tetapi mereka menganggap bahwasanya itu merupakan salah satu tanda dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengaitkan hal tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau kita atau orang-orang pada umumnya ya menganggapnya biasa saja. Itu paling fenomena alam biasa gitu kan. Bintang jatuh tidak ada kaitan dengan apa-apa gitu. Tetapi mereka tidak, mereka menganggap itu adalah salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, hirsus salaf 'ala al-ikhlas, yaitu semangat para salafus saleh di dalam keikhlasan. Wa syiddatu ibti'adihim 'an riya, dan bagaimana mereka sangat menjaga dari sifat riya, sebagaimana kisah yang kita kisahkan sebelumnya, yang ketika ada seorang yang tidak tidur, ya,
tapi dia cepat-cepat mengkonfirmasi bahwasanya kalau dia tidak tidur itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena dia disengat oleh kalajengking, bukan karena dia bangun sholat malam. Jadi menjaga agar apa? Orang tidak menyangka yang tidak kemudian menimbulkan sifat riya di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil mazhab wa inayatus salafi bidalil, yaitu mereka saling meminta hujjah. Hujjah itu alasan. Ya, alasan mengapa dia berpendapat seperti ini. Ya, alasan itu bisa berupa dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun ucapan para ulama. Nah. Dan bagaimana mereka berpedoman kepada dalil. Ya, kalau salafus saleh sangat bersemangat dan sangat menjaga keilmiahan di dalam suatu pendapat. Mereka tidaklah pendapat atau mendengar suatu pendapat pasti mereka meminta hujjahnya, apa dalilnya, jadi apa alasannya dia berbuat seperti itu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ketika siapa? Husain bin Abdurrahman, ketika beliau disengat kalajengking, beliau meminta diruqyah. Nah, maka ketika itu juga beliau ditanya oleh Jubair, ya, kenapa melakukan seperti itu? Apa dalilnya? Gitu kan? Apa yang membuatmu melakukan seperti itu? Dalilnya di mana? Maka beliau menjelaskan bahwasanya beliau pernah mendengar dalil tentang perbuatan beliau tersebut. Nah, kemudian yang keempat, faedah yang keempat, masru'iyatul wuquf 'inda dalil wal 'amalu bil ilmi. Yaitu kita disyariatkan untuk berhenti pada dalil. Berhenti pada dalil maksudnya ya kita bersikap sesuai dengan dalil. Ya. Kemudian wal 'amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu. Artinya kalau ada dalil kita lakukan. Ya, kalau namanya ibadah itu dia menunggu dalil. Al-aslu fil ibadah mamnu'. Ibadah itu pada dasarnya hukum asalnya dia terlarang hingga ada dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu ibadah. Kalau tidak ada, khalas, kita tidak usah capek-capek untuk beribadah, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk beramal dengan ilmu, bukan asal-asalan. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Bahwasanya orang yang beramal dengan apa yang sampai kepadanya berupa dalil, maka itu adalah perbuatan yang baik, ya. Maka itu adalah perbuatan yang baik. Walaupun dia melakukan ada hal yang lebih utama daripada perbuatannya tersebut, ya, sebagaimana dalam hadis juga, ya, perbuatan Husain bin Imran tersebut, yang mana beliau meminta ruqyah, ya, dan beliau melakukan itu karena ada dalilnya, tetapi dimantau oleh atau dijelaskan oleh Jubair bahwasanya ada amalan yang lebih utama dari itu. Tapi Jubair mengatakan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dia berhenti pada dalil, dia mengamalkan sesuai dengan dalil. Tetapi ada yang lebih utama dari itu, yaitu tidak meminta ruqyah agar masuk ke dalam kategori orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian yang kelima, tablighul ilmi bi talattufin wa hikmah, yaitu menyampaikan ilmu dengan lembut dan hikmah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Jubair tadi kepada Imran Husain, ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini kata para ulama, antaranya Utsaimin, bahwasanya zaman sekarang ini kita sangat perlu sekali berdakwah atau menyampaikan ilmu dengan kelemah lembutan. Ya. Karena kalau dengan kekerasan, dengan sikap syiddah, ya, kasar,
orang akan menjauh. Ya, orang menjauh bukan karena ilmu, tetapi karena sikap kita, karena akhlak kita yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, walaupun kita benar ya, yang alasan benar dengan alasan karena kita benar, yang penting kita nyampaikan yang benar. Ya, urusan mau terima tidak terima ya urusan dia, yang penting saya sudah sampaikan, gitu ya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Ya, kan asal-asalan ya. Harus dengan lemah lembut dan hikmah. Kemudian yang keenam, ibahatul ruqyah. Yang keenam, faedah yang keenam yaitu hukum ruqyah itu boleh ya, atau dibolehkannya ruqyah. Ya, ruqyah hukumnya bukan terlarang tapi boleh, mubah. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Yaitu memberikan petunjuk atau menyampaikan petunjuk kepada orang yang mengambil sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, kepada yang lebih afdal dari yang dia lakukan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Ya, itu ketika dia meminta ruqyah, maka dijelaskan bahwasanya ada yang lebih afdal dari meminta ruqyah, yaitu tidak meminta ruqyah. Ya, kalau kita di ruqyah tidak masalah ya. Kita minta ruqyah misalkan kita kena penyakit gitu ya. Kita minta orang meruqyah kita, itu minta ruqyah namanya. Tapi kalau kita sakit tiba-tiba ada orang datang, teman kita bawakan orang suruh meruqyah kita, itu kita tidak disebut meminta ruqyah ya. Kita tidak minta itu. Orang yang datang meruqyah kita, tidak masalah, itu tidak masuk ke dalam meminta ruqyah. Kemudian yang kedelapan, fadilatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam, yaitu keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ditampakkan ya keadaan umat-umat nanti di hari kiamat. Keutamaan beliau di antara nabi-nabi yang lainnya, bahwasanya beliau sudah melihat sebelum beliau dibangkitkan di hari kiamat bagaimana keadaan umat-umat nanti di hari kiamat. Yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu mereka saling berbeda ya pada jumlah pengikutnya. Ya, nabi itu berbeda, ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Ada yang sedang-sedang saja. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Kemudian yang ke-10, ar-raddu 'ala man ihtajja bil aqsab wa za'ama anna al-haqq mahsurun bihim. Ini juga hadis ini bantahan bagi orang-orang yang berhujjah dengan mayoritas, ya. Kan ada orang yang berhujjah dengan mayoritas, mereka mengatakan sawadul a'zam. Ya. Mereka mayoritas, bahwasanya mayoritas itu di atas kebenaran. Ya. Maka ini bantahannya. Ya. Bahwasanya dijelaskan di situ ada nabi yang tidak ada pengikutnya bahkan. Ya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang tidak sampai 10. Apa kita katakan nabi itu berada di atas jalan kebatilan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin nabi di atas kebatilan, tidak mungkin. Ini bantahan bagi mereka yang selalu berhujjah, selalu berdalil mereka di atas kebenaran, bahwasanya mereka dikarenakan mereka mayoritas. Ya, hadalilnya sawadul azam ya. Tidak selalu ya. Wa za'ama anna al-haq mahsurun bihim. Dan mereka menyangka dengan persangkaan mereka yang salah bahwasanya kebenaran itu terbatas dengan mereka saja, hanya mereka benar, karena mereka banyak tadi. Sehingga mereka merasa bahwasanya kebenaran bersama mereka. Kemudian yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haqq wa in qalla ahluhu. Nah, bahwasanya kewajiban kita bukan mengikuti mayoritas ya. Bahkan
ayat-ayat Al-Quran itu banyak menyebutkan yang mayoritas itu malah yang di atas kebatilan, ya, yang sedikit yang berada di atas kebenaran. Jadi kewajiban kita mengikuti kebenaran walaupun sedikit, ya, walaupun cuma satu orang saja, sama kita di atas kebenaran, itulah kebenaran, ya, itu ahlus sunnah. Selama mereka di atas kebenaran. Nah, bahkan banyak, ya. Jadi jangan kita merasa bimbang atau ragu. Jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak, ya. Jadi seolah-olah kita salah, tidak, ya. Kewajiban kita mengikuti kebenaran. Selama kebenaran tersebut berada di kelompok tersebut, ya kita ikuti, ya, walaupun dia sedikit. Bahkan banyak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang sedikit, ya. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Di dalam surah Saba ayat 13 Allah mengatakan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Kemudian di ayat yang lain, banyak di ayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam asar Ibn Al-Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab ketika beliau melihat atau mendengar seorang yang berdoa. Orang ini berdoa berbeda dengan doa-doa orang pada umumnya. Dia mengatakan apa? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang sedikit, katanya. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang sedikit. Maka Umar ketika mendengar doa tersebut, dia bertanya, kenapa doanya seperti itu? Ya, kenapa berdoa seperti itu? Maka dia menjelaskan, ya, dia menjelaskan dan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Dia mengatakan, di antaranya Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 40, Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nah, tidaklah orang-orang yang beriman bersama dia, yang bersama Muhammad SAW, kecuali sedikit saja. Ya. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Saba tadi, kemudian di dalam surah Shad ayat 24 mengatakan wa qala illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka itu sedikit, ya. Jadi kebenaran tidaklah selalu berada pada mayoritas, ya. Bisa jadi yang sedikit itu berada di atas kebenaran. Jadi patokannya bukan banyak atau sedikitnya yang mengikuti, ya. Banyak sedikitnya yang berada di dalam suatu kelompok atau komunitas, tidak. Tetapi bagaimana mereka berpegang teguh kepada al-haq, kebenaran. Itulah yang harus diikuti. Nah. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi, yaitu keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Nabi Musa termasuk nabi yang banyak juga pengikutnya selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-13, faedah yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aksarul umami ittiba'an lin nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan umat Islam, bahwasanya mereka umat yang paling banyak mengikuti nabi mereka, ya. Jadi umat Islam ini umat yang paling banyak di antara umat-umat yang lainnya. Kemudian yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabuhu, yaitu keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya. Yaitu keutamaan dan pahalanya yang disebutkan adalah dia mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab wala azab, ya, tanpa perhitungan. Ya, setiap kita ini akan melewati perhitungan, hisab, ya. Apa yang kita pekerjakan di dunia ini akan ada hisabnya, tidak ada yang terlewatkan. Dan juga ada azabnya bagi yang berat dosanya, ya, lebih berat dosa daripada pahalanya, jadi dia akan masuk neraka, akan diazab dia.
Ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni. Di antara orang tersebut, orang-orang yang mendapat keutamaan tidak mendapatkan azab dan hisab tadi adalah orang yang tauhidnya sempurna. Ya, yang tauhidnya sempurna. Kemudian yang ke-15, ibahatul munazarah fil ilmi wal mubahasati fi nusus syar'i li istifadati wa ijhad al-haq. Nah, yaitu bolehnya berdiskusi ya di dalam ilmu, diskusi atau bahasa lainnya debat ya. Tidak masalah kalau memang debatnya dengan ilmu ya. Berdiskusi di atas ilmu. Debat itu bagian dari dakwah juga ya. Hanya saja tidak semua orang bisa berdebat. Walaupun seorang itu ilmunya banyak ya. Ilmunya banyak, hafalannya kuat, tapi belum tentu dia bisa berdebat. Karena debat ada seninya lagi, ada ilmu sendiri lagi. Ya. Nah, makanya jangan asal-asalan. Cuma sekarang ini mudah ya. Apalagi di dunia maya. Kan tidak nampak mukanya, nggak kopas sana kopas ini dah, seolah-olah dia berilmu padahal cuman kopas-kopas doang. Ya, ini menunjukkan kebenaran ya, seorang yang memang tidak ada jalan lain gitu kan untuk menampakkan kebenaran di atasnya, maka dengan cara debat tidak masalah. Tapi kalau debatnya kita bisa melihat ya, kalau debatnya sudah tidak di atas kebenaran ya, masing-masing mencari pembenaran ya, kelas tidak ada manfaatnya lagi, tinggalkan saja. Yang ke-16, umku ilmi salaf, ya dalamnya ilmu para salafus salih. Lima'rifatihim anna al-mazkurin fil hadis lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amalin. Yaitu disebabkan pengetahuan mereka tentang apa yang disebutkan di dalam hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab tadi, bahwasanya mereka tidaklah mendapatkan kedudukan tersebut kecuali dengan amal ya. Jadi para sahabat yang hadir ketika itu, para ulama salafus saleh ketika mendengarkan hadis ini juga, mereka langsung tergambarkan ya, bahwasanya mereka para orang-orang ini tidaklah akan mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan amalan ya. Nah, tidak mungkin dia tidak beramal kemudian tiba-tiba dia masuk surga tanpa hisab wala azab, itu kan mustahil. Nah, kemudian yang ke-17, faedah yang ke-17, hirsus salafi 'ala al-khair wal munafasati 'ala al-a'mal as-salihah. Keutamaan salafus saleh di atas kebaikan dan bagaimana mereka berlomba-lomba di dalam beramal saleh. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam beramal saleh ya. Di dalam Al-Qur'an itu mensyaratkan sabiqu ila maghfiratin minallahi. Tidak ada mengatakan sabiqu ila dunia, tidak ada berlomba-lomba kalian di dalam dunia, tidak ada, semuanya dalam akhirat. Kalau ada kata sabiqu fastabiqul khairat ya, pasti tentang akhirat ya. Ada kata-kata disuruh berlomba, disuruh bersegera, maka itu dalam urusan akhirat. Adapun urusan dunia, Allah katakan wala tansa nasibaka min dunya. Jangan lupa bagian kita di dunia. Tidak boleh juga kita lupakan bagian kita di dunia. Hanya saja jangan dunia sampai melupakan akhirat kita. Nah, kemudian ke-18, anna tarka ruqyati wal kayyi min tahqiq tauhid. Ya, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai itu bagian dari kesempurnaan di dalam merealisasikan tauhid ya. Karena ketika kita berobat atau kita meminta pertolongan kepada seseorang, itu otomatis sedikit banyak pasti ada ketergantungan hati kita kepada orang yang kita mintai tolong tadi.
sedikit banyak pasti ada, ya kan? Itu mencederai kesempurnaan tawakal kepada Allah. Walaupun sedikit, orang yang mendapatkan jaminan tadi adalah orang yang benar-benar sempurna tawakalnya kepada Allah. Tidak ada ketergantungan sedikit pun terhadap manusia. Ketika dia berobat, maka ketergantungan hatinya kepada Allah. Nah, bukan kita dilarang untuk berobat, tidak. Berobat itu bagian dari ikhtiar. Bahkan kita diperintahkan untuk ikhtiar. Tapi ikhtiar tersebut tidak mengalahkan tawakal kita kepada Allah. Kita tidak menggantungkan hati kita kepada ikhtiar tersebut. Hati kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal yang sempurna. Kemudian yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi, yaitu meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan di masa hidupnya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Uqasyah, Uqasyah bin Mihsan, ketika beliau meminta doa kepada Rasulullah agar dimasukkan di golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Tidak masalah kita meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan selama dia masih hidup, ada ustaz yang sudah senior, yang sudah nampak ketakwaannya, perjuangan dakwahnya, ilmunya, kita minta doakan, tidak masalah. Sama dia masih hidup. Yang tidak boleh itu ketika dia sudah meninggal. Bahkan kepada Rasulullah saja tidak boleh, apalagi kepada selain Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-20, faedah yang ke-20, yaitu alamun min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW adalah Rasulullah mengetahui perkara yang akan datang atau perkara gaib. Tentu saja itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah mengabarkan tentang bahwasanya Uqasyah bin Mihsan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Beliau termasuk golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wal azab. Ini kan perkara gaib, perkara yang akan datang. Tapi Rasulullah mengetahui, tentu itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kejadian terjadi, apa yang disabdakan Rasulullah terjadi, Tidak berapa lama setelah beliau meninggal, Uqasyah pun meninggal dalam keadaan syahid, berperang, mati dalam keadaan berperang melawan orang-orang yang murtad. Kemudian yang ke-21, faedah yang ke-21 itu fadilatu Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Itu keutamaan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, yang mana beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, orang yang pertama masuk Islam, dari orang yang pertama masuk Islam. Dia juga berhijrah, dia juga mengikuti perang Badar bersama Rasulullah SAW. Nah, itu sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan bahwasanya beliau termasuk penghuni surga, walaupun seandainya tadi beliau tidak minta didoakan Rasulullah SAW. Tapi keutamaan tersebut sudah cukup menunjukkan bahwasanya beliau termasuk di antara para ahli surga. Kemudian yang ke-22, isti'malul ma'arid wa husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yaqul lirrajulil akhar lasta minhum. Nah, itu penggunaan kalimat yang bagus. Ini menunjukkan keindahan akhlak Nabi SAW. Ketika ada seseorang yang meminta didoakan sebagaimana Uqasyah, tapi beliau menjawab, sabaqaka Uqasyah, engkau telah didahului Uqasyah. Beliau tidak menjawab, ente tidak masuk. Ente tidak masuk dalam golongan orang-orang ini. Nah,
tidak, jawabnya tidak seperti itu. Ya, tapi kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Itu menunjukkan bahwasanya orang ini tidak masuk ke dalam golongan tersebut. Hanya saja beliau tidak menyebutkan secara terang-terangan, tapi pakai bahasa yang halus. Ya. Nah, itu menunjukkan akan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian faedah yang terakhir, saddu zara'i, jadi alla yakuma 'ala man laysa ahlan fa yurda wallahu a'lam. Nah, ini juga sikap Rasulullah ini ketika menolak untuk mendoakan laki-laki tersebut sebagai bentuk saddu zara'i, untuk menutup celah-celah. Ya, celah apa? Agar orang-orang yang memang tidak layak, ya, untuk agar orang-orang yang tidak layak itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, sehingga Rasulullah menolaknya dengan cara mungkin akan menyakiti hati mereka. Ya, maka beliau tutup celah tersebut. Nah, karena ya mudah ya, karena Rasulullah masih hidup kan. Kita tinggal meminta doa kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sembarangan juga, ya. Beliau melihat apakah orang ini layak memang untuk didoakan seperti itu. Nah, atau tidak. Nah, sehingga beliau menolaknya dengan bahasa yang halus. Ya. Itu faedah-faedah pada hadis yang panjang tersebut. Ya. Itu selesai kita bab tahqiqut tauhid, ya. Jadi bab tahqiqut tauhid ini atau bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu orang yang benar-benar bertauhid, menjauhi kesyirikan, menjauhi dosa-dosa besar, kemudian melakukan semua amal-amal kebaikan yang bisa dia lakukan. Kita ulangi lagi, bukan berarti orang-orang ini orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak mungkin, ya. Namanya manusia pasti berbuat dosa. Tapi orang-orang seperti ini, ketika dia berbuat dosa, dia bersegera bertaubat kepada Allah. Ya, walaupun dosa besar, dia bersegera bertaubat kepada Allah. Tidak terus menerus di dalam dosa tersebut. Nah, jadi orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna ini bukan berarti orang yang tidak berbuat dosa, tidak. Mereka pasti akan khilaf, yang namanya manusia pasti akan khilaf. Tetapi ketika mereka khilaf, mereka berbuat dosa, mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Dan mereka melakukan semua amal-amal kebajikan yang mereka bisa lakukan dengan semaksimal mungkin. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya tidak mengerti. Nah, mungkin ada pertanyaan. Melanjutkan nanggungnya. Soalnya kita masuk ke bab di pekan depan, ya, insyaallah kalau tidak ada halangan. Nah, setelah kita menjelaskan sebelumnya, ya, tentang keutamaan tauhid, apa itu tauhid, ya, kemudian orang-orang yang merealisasikan tauhid itu bagaimana, maka pekan depan kita masuk ke dalam bab syirik, ya. Yaitu bab al-khawf min syirik, yaitu bab takut kepada kesyirikan. Jadi kita tidak cukup hanya mengetahui apa itu tauhid, ya, tapi kita juga harus mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan itu, dikhawatirkan dia jatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya, ketika kita mempelajari suatu keburukan bukan berarti kita untuk mengamalkannya, bukan. Tapi agar kita menjauhi keburukan tersebut. Baik, Allahu a'lam bishawab. Soal mungkin.